Selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun para Greeners berada. Kembali lagi bersama saya Patricia dalam Hotpot, House of Development Podcast. Di episode kali ini kita memang sedikit berbeda. Selain karena topiknya yang berbeda, namun juga kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Deddy Wijaya selaku Finance and Administration Director. Tanpa langsung berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke ruangannya. Permisi Pak Deddy, apakah saya boleh masuk? Oh iya, silakan ya, masuk aja. Oke, baik Pak Deddy, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan berbincang terkait topik utama kita yaitu WeCare Pak. Namun sebelum kita mengarah ke topik utama nih Pak, saya cukup terkejut ya. Ternyata Pak Deddy telah berkarir di Spill selama 25 tahun nih, dari tahun 1999 ya Pak ya? Betul. Oke, kira-kira boleh diceritakan nggak nih Pak, bagaimana Pak Deddy bisa memulai karirnya di Spill ini? Saya mulai dari Spill memang dari tahun 1999. Pertama masuk adalah di accounting staff saya. Kemudian tahun 2002 saya ditugaskan untuk ke Kalianak. Saya di Kalianak kurang lebih 6 tahun. 2008 saya kembali ke Karet, untuk mulai pegang di finance waktu itu, dan berlanjut sampai dengan sekarang. Jadi yang terlama memang saya di Karet. Saya sempat ke Jakarta tahun 2000, tapi nggak lama di sana. Berapa lama di Jakarta Pak? 6 bulan sampai 8 bulan saya. Oke, kira-kira yang paling berkesan buat Pak Deddy ini di mana nih? Atau semuanya? Di masing-masing tempat punya kesan dan punya pengalaman tersendiri ya Bu ya. Karena masing-masing tentunya punya karakter. Kita berjumpa banyak orang yang berbeda-beda karakternya juga. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, karena memang bertemu orangnya juga yang berbeda-beda, lalu posisi yang saat itu dipegang juga berbeda-beda ya Pak Deddy ya. Oke, saya rasa 25 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya Pak ya. Spill di tahun 1999 hingga Spill di 2024 tentunya banyak perubahan ya yang terjadi ya Pak Deddy ya. Salah satunya adalah perubahannya terbaru terjadi ini adalah strategi budaya layanan yang baru kita terapkan ya Pak ya, yaitu WeCare. Nah, kira-kira dari Pak Deddy sendiri apakah ada harapan ya terkait perubahan-perubahan setelah terimplementasinya WeCare ini? Pastinya iya, karena saya rasa WeCare ini menjadi suatu perubahan budaya yang sangat baik untuk di Spill, apalagi kita di perusahaan layanan jasa ya. Yang pasti WeCare ini sudah meliputi semua yang kita butuhkan untuk memberikan untuk mencapai customer satisfaction, sebagaimana salah satu value yang kita punya, customer, orientasi ke customer. Oke, ini memang khusus menekankan ke nilai customer oriented ini ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin kita bisa telaah satu-satu nih WeCare-nya ya, barangkali ada para Greeners yang masih belum mengetahui kepanjangan dari WeCare ini ya Pak ya. Yang pertama adalah willingness to assist. Saya rasa di setiap divisi sudah cukup terlihat ya Pak ya, bagaimana antar divisi bisa mengassist divisi lainnya, terutama di Finance and Administration Division ya Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak cara agar para Greeners mampu meningkatkan dan mungkin menunjukkan lebih ya willingness to assist-nya, nggak hanya ke antar departemen namun juga ke antar divisinya ini? Intinya sih WeCare ini sendiri secara arti keseluruhan seperti yang saya tanamkan ke diri saya itu seperti istilahnya love ya. Kita mencintai entah itu apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, keluarga kita. Yang pasti kalau kita udah dasarnya cinta itu semua yang tergantung di kata we love itu akan dilakukan. Oke. Kalau kita mencintai seseorang atau sesuatu, kita pasti akan willingness to assist-nya pasti akan keluar. Empati apalagi, benar. Caring pastilah, jalannya juga iya, karena intinya kita juga akan berusaha untuk bisa mengimbangi, atau misalnya contoh dengan pasangan bisa mengikuti pasangan kita, jadi kita bisa saling menyesuaikan dan lain-lain. Benar. Reliable juga seperti itu kira-kira. Jadi reliability kita dengan tadi ya, kita cinta pasti akan cenderung mengikuti pasti. Iya, benar. Nah, kemudian yang terakhir extra miles ini ya Pak ya. Pasti ya. Kalau kita mencintai sesuatu pasti kita akan memberikan sesuatu yang lebih.
Oh, Kalau pasangan kita misalnya minta apa, kita berusaha untuk mewujudkan lebih beyond yang dia minta gitu. Oke, ini Pak Dedi memiliki contoh yang super ya para greeners. Saya rasa dengan contohnya yang langsung terimplementasikan bagaimana kita menunjukkan love, dengan kita menunjukkan love ya Pak ya ke pasangan, kita juga sebenarnya secara nggak langsung menunjukkan we care ini ya Pak ya. Berarti we care sendiri tidak hanya bisa diimplementasikan di lingkungan kerja, namun juga di kehidupan kita sehari-hari ya Pak Dedi ya. Jadi selain di lingkungan kerja, kehidupan sehari-hari, kehidupan berkeluarga juga ini bisa diimplementasikan sih. Ya, kalau di kehidupan kerja, pastinya semua customer ini adalah proses afternya kita. Bisa eksternal, bisa internal. Dan kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, kita akan melakukan itu semua secara alam bawah sadar kita sih. Tinggal sekarang kita sama-sama belajar, sama-sama mengasah aja. Karena kita semua tentunya belum semuanya lebih di sektor itu, di semua sektornya. Kita tinggal mengasah dan meningkatkan. Oke, berarti ini memang kunci utamanya adalah love atau cinta ya Pak ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut terkait cinta ini. Bagaimana cara para greeners nih menumbuhkan rasa cintanya dalam hal pekerjaan ya? Karena kan weekend ini kita ya harapannya bisa terimplementasikan dalam pekerjaan ya, agar bisa memberikan layanan yang memuaskan juga ya tentunya bagi para customer, baik di customer internal maupun eksternal ya Pak ya. Nah, bagaimana nih love bisa tumbuh di dalam para greeners ini? Yang pasti kita harus sadar ya bahwa sebagian besar dari waktu aktif kita itu memang ada di lingkungan kerja ya. Jadi mau nggak mau dimulai dengan berusaha untuk menyukai. Kalau nggak suka nggak mungkin bisa tumbuh love-nya itu. Karena jangan berharap bahwa yang namanya love itu isinya semua indah ya. Iya. Pastinya cinta itu juga butuh perjuangan, banyak suka dukanya juga. Jadi memang harus dijalanin. Dan belajar menyukai dan menyenangi apa yang dilakukan terlebih dahulu. Oke, berarti mungkin yang pertama adalah keterbukaan kita ya Pak ya terhadap rasa senang ataupun sedih yang kita alami dalam bekerja ya. Karena kan ya dari pengalaman saya sendiri pun juga ya kita pasti mau senangnya aja ya Pak. Kalau sudah sedih kita abaikan. Namun seperti dalam perjalanan cinta ya Pak ya, pasti ada senang sedihnya dan harus kita terima sepenuhnya ya. Nah, saya rasa menerima ini cukup sulit nih Pak. Dan saya yakin para greeners juga merasakan hal yang sama nih. Kira-kira Pak Dedi apakah ada tips nih bagaimana cara para greeners bisa menerima terlebih dahulu nih apa yang dikerjakan, baik suka dukanya, baru agar bisa mengarah ke cinta ini? Kalau menurut saya fokus ke tujuan sih. Oke. Sama kayak kita bilang kalau kita seusia Cia ya nanti akan punya teman dekat dan lain-lain. Kita harus punya jelas dulu tujuannya mau kemana. Nah, kalau udah tujuannya ke sana, kita bisa sama-sama nanti menyamakan langkah, mengharmoniskan langkahnya. Nah, di sana nanti keluar yang tadi agility sama reliability-nya. Oke. Menyamakan langkah itu yang menuju ke fokus itu yang untuk agility dan reliability-nya. Dan pasti butuh extra miles. Ya. Bisa menyamakan tadi ya. Bahkan dalam proses kita mencintai pekerjaan, bahkan sudah kita menerapkan we care ya Pak ya, secara tidak langsung ya, walaupun mungkin sedikit demi sedikit, baru lama-lama menjadi bukit ya, kalau kata-kata bahasa Indonesia seperti itu ya. Kemudian mungkin lebih ke extra miles nih Pak, saya cukup tertarik dengan kata extra miles, karena saya rasa ini banyak definisinya ya, dan cukup banyak greeners yang masih bingung ya dengan batasan extra miles ini seperti apa. Nah, dari Pak Dedi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih, extra miles ini seperti apa ya? Sebenarnya balik lagi, kalau tadi saya bilang kan fokus ke tujuan ya. Caranya supaya kita bisa melakukan extra mile menurut saya, kalau misalnya tuntutannya segini, kita buat target kita atau tujuan kita itu lebih tinggi daripada itu. Jadi tanpa sadar nanti kita akan melakukan extra mile itu. Karena kita melakukan bukan hanya untuk mencapai yang di sini, tapi kita udah melakukan untuk mencapai yang lebih. Jadi secara nggak langsung akan
terjadi extra miles-nya. Oh, oke. Yang penting kita sudah tahu tujuan kita dan Kita above tujuannya itu lagi. oke, kita kan selalu berusaha mencapai yang lebih ya Pak ya. Karena manusia sendiri kan biasanya memang tidak pernah puas dan kita menggunakan sifat kita yang tidak pernah puas itu untuk mencapai yang lebih tinggi lagi ya Pak ya. Oke, kemudian saya rasa dalam proses mencapai tujuan ini ya, seperti yang tadi kita jelaskan karakter extra miles, kita kan tentunya juga perlu adaptasi dan agile tanpa mengabaikan willingness to assist dan caring, karena saya rasa kan walaupun kita beradaptasi, terkadang kalau sudah terbiasa nih ya, kita extra miles, terlalu terbiasa beradaptasi, terlalu fokus ke diri sendiri nih ya, anggapannya Pak, kita mengabaikan orang lain nih, kita jadi lupa yang namanya caring, kita lupa yang namanya empati karena terlalu fokus ke tujuan. Nah, bagaimana nih menurut Pak Dedi, apakah ada cara ya agar bisa menyeimbangi antara fokus ke diri sendiri atau ke tujuan dan juga fokus ke sesama kita? Ya. Jadi kita seperti tahu sendiri aja ya bahwa kita ini konon katanya manusia itu makhluk sosial, di mana kita itu nggak bisa lepas dari lingkungan sekitar kita, termasuk teman-teman kita, keluarga dan lain-lain. Jadi dengan konteks itu semua tentunya kita nggak bisa cuma fokus ke orang lain melihat kita, kita juga harus bisa memberikan ataupun fokus ke orang lain dulu sebelum orang lain fokus ke kita. Intinya itu sih. Oke. Jadi untuk supaya orang lain itu mau tahu kita, maka kita harus tahu dan paham orang itu dulu. Konteksnya kira-kira seperti itu. Oke, berarti dengan kita tidak melupakan bahwa manusia adalah makhluk sosial Pak ya. Mungkin kalau bagi saya lebih prefer kalau menempatkan tujuan saya untuk kebersamaan ya Pak ya, biar saya juga tidak lupa kalau sebenarnya saya mencapai tujuan ini tanpa mencapai tujuan ini untuk kepentingan bersama. Jadi saya juga tidak melupakan tujuan saya, di sisi lain saya juga tidak melupakan orang sekitar saya ya Pak ya. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya dapatkan. Nah, Pak Dedi, dengan implementasi WeCare ini, saya rasa pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi nih ke depannya. Kira-kira bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan ini? Ya, seperti yang saya sempat pernah disampaikan, kuncinya di mampu dan mau sih. Oh. Pengertiannya mampu dan mau adalah belajar menjadi mampu dan mau untuk belajarnya. Jadi ya kita sadar bahwa kita kan memang nggak mungkin sudah sempurna ya, masih kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, dia juga belajar. Benar. Jadi sama-sama saling meningkatkan Oke. dan mempertajam WeCare-nya. Oke, berarti selama ada kemauan untuk belajar ya Pak ya, saya rasa semua para greeners mampu nih menerapkan WeCare ya Pak ya, terlepas dari kondisi dan situasi yang akan dihadapi ke depannya ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin Pak Dedi, apakah ada tips-tips nih bagi para leader lainnya agar penerapan WeCare di tim-timnya juga bisa berjalan dengan smooth dan sukses? Kuncinya be humble. Oke, be humble ya. Seperti apa ini Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, intinya di atas kebutuhan kita ada kebutuhan orang lain, di atas kemampuan kita juga ada orang yang lebih mampu. Jadi kita berusaha mau mendengar, berusaha mau belajar, berusaha untuk intinya lebih mau mendengar. Oke. Jadi nggak intinya seperti yang Bu Jade sampaikan, karena kita fokus ke diri sendiri, kita over PD, kemudian kita nggak mau mendengar orang lain. Kuncinya di humble, mau mendengar. Oke, berarti ya seperti ada peribahasa ya Pak ya, di bawah, di atas langit masih ada langit lagi ya Pak ya. Jadi kuncinya adalah be humble, mau mendengarkan bawahannya juga sambil berproses bersama ya Pak ya, karena kan seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan, Bapak dan saya sendiri pun juga masih belajar ya, dan saya yakin para greeners dimanapun mereka berada juga tetap terus belajar ya Pak ya, harus belajar karena belajar adalah proses ya. Baik Pak Dedi, sebelum kita mengakhiri pembicaraan pada hari ini, kita telah berbincang banyak ya Pak ya terkait perjalanan karir Bapak dan juga implementasi WeCare di perusahaan. Kira-kira apakah Pak Dedi ada pesan yang ingin disampaikan baik bagi para greeners yang setelah lama berkarir maupun bagi para greeners yang baru memulai karirnya di PT Spill ini? Oke, ya saya cuma hanya ingin menyimpulkan saja dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa dalam WeCare ini menurut saya kata kuncinya adalah love tadi ya, jadi cinta dalam kutip, dan untuk bisa
dalam usahanya kita perlu yang perlu kita lakukan adalah satu, kita berusaha untuk jadi mampu dan mau. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah fokus pada tujuan dan jangan lupa bahwa kita juga ada sesama, ada lingkungan sekitar kita, kolega kita, teman-teman tim kita, dan juga customer kita baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menjadi selalu humble, be humble. Be humble. Oke, baik. Saya rasa tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Dedi ya bagi para greener setelah merekap seluruh episode podcast pada hari ini ya Pak ya. Saya yakin dengan pesan-pesan yang disampaikan Pak Dedi, terutama dalam hal mencintai pekerjaan dan mencintai orang-orang di sekitar kita, stay humble, mau dan mampu, dan juga fokus pada tujuan ya Pak Dedi ya, mampu membantu kita mengimplementasikan WeCare ya, lebih strong di dalam lingkungan pekerjaan maupun juga di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita akhiri lagi nih Pak, mungkin kita bisa berpose WeCare dulu ya Pak ya, bagi para greeners yang barangkali masih belum mengetahui pose WeCare seperti apa. Kita tunjukkan dulu ke kamera seperti ini Pak Dedi. WeCare. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi sebelumnya atas waktunya pada hari ini ya Pak ya. Kita bisa berbincang lebih jauh tentang WeCare, dan juga saya ingin berterima kasih bagi para greeners yang tak pernah berhenti support Hotpot kita ya. Jangan lupa untuk tonton terus episode selanjutnya. Saya Patricia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sehat selalu dan tetap semangat. Bye bye para greeners.